Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya lagi Agung Buma. Hari ini saya lagi berkeliling di area Cikini. Jadi dengan membawa mobil tua saya Datsun, saya coba berkeliling di kawasan Cikini Menteng karena di situ ternyata adalah salah satu pusat makanan, khususnya roti ya. Ada roti legendaris yang banyak dijual di sana. Dan uniknya roti-roti ini dijual menggunakan gerobak roda 3 gitu ya. Nah, akhirnya hari ini saya coba berkeliling mencari, melihat-lihat. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri itu lucu ya, ini ada gerobak roti Lau. Gerobak roti Lau itu adalah sebuah perusahaan roti legendaris. Nanti kita akan ceritakan bagaimana dia punya sejarah dan sampai sekarang dia bisa bertahan. Nah, ini adalah Jalan Cikini Raya Menteng. Kalau kamu dari Tritani menuju RSCM, kita bisa lewat sini. Nah, kita juga lihat di sisi kiri tadi ada Tan E Chuan. Roti Tan E Chuan juga salah satu roti legendaris. Menarik, di Cikini itu ada dua perusahaan roti yang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Nah, ini ada Tan E Chuan sebelah kiri tadi ya. Di Cikini ini banyak sekali pedagang-pedagang roti keliling. Dan ada dua merek yang legendaris, Lau dan Tan E Chuan. Nah, ini sebelah kiri lagi ini juga ada lagi. Banyak ya berjajar-jajar para pedagang roti keliling. Banyak berjajar gitu ya di daerah ini aja gitu. Meskipun saya sempat tadi waktu di stasiun samping Istiqlal juga saya lihat ada pedagang yang goes ya, pedagang roti juga. Nah, ini juga nih Tan E Chuan lagi. Jadi mau di Cikini ini banyak banget pedagang-pedagang roti keliling yang dua merek legendaris ini gitu. Sudah satu abad roti Tan E Chuan hadir di Indonesia. Hingga sekarang produk roti ini menjadi yang tertua di Indonesia. Adalah pria Tionghoa Tan E Chuan yang mulai merintis usaha pada 1921 di Surya Kencana Bogor. Sejak itu usahanya meningkat pesat dan produknya cukup terkenal di Jakarta dan Bogor. Bersama dengan istrinya Pualin Niu, ia memulai usaha dari rumahnya yang sederhana tapi cukup luas. Pasangan ini saling melengkapi dengan kemampuan istrinya dalam membuat roti, sementara Chuan andal dalam mengembangkan bisnis. Setelah bisnis rotinya berkembang dan cukup populer, mereka membuka kedai di daerah Taman Sari pada tahun 1953. Pada tahun 1955, kedai ini pun berpindah ke Jalan Cikini Raya sehingga menjadi roti legendaris di kawasan itu. Tapi pada 2015, kedai ini harus pindah ke BSD Tangerang dan Ciputat, sedangkan kedai yang di Bogor masih tetap sama. Roti Tan E Chuan ternyata mampu melebur perbedaan antara orang pribumi dengan Belanda. Hal ini terjadi karena adanya simbiosis mutualisme antara penjajah roti yang pribumi dengan orang Belanda maupun Tionghoa yang mengkonsumsi. Padahal saat itu ada sekat batas antara orang Belanda, Tionghoa, dan pribumi dalam ras, ekonomi, dan sosial. Tapi mereka semakin membaur berkat roti Tan E Chuan. Dan yang menarik, roti ini ternyata kesukaan Bung Hatta, wakil presiden kita dulu. Karena tidak hanya masyarakat biasa, wakil presiden Muhammad Hatta ternyata pernah mencicipi kelezatan roti ini. Mengutip buku kesaksian dari Bung Karno, saat perjalanan dari Jakarta ke Megabendung, Bung Hatta pernah mampir ke toko roti Tan E Chuan di Bogor. Ia perintahkan Sardi, pengawal Bung Karno, untuk membeli roti di kedai tersebut. Dia memberikan uang Rp5. Sedangkan Sardi Rp3,7. Bung Hatta lalu melahapnya. Hingga pada akhirnya apabila Bung Hatta melintas di kawasan Bogor, ia tak pernah lupa untuk sekedar mampir dan membeli roti ini. Setelah Tan E Chuan meninggal dunia pada 1950-an, istrinya Pauline Niu masih meneruskan roda bisnis dan mengembangkan sayap.
Setelah Lin Nio wafat, ia mewariskan bisnis tersebut kepada kedua anaknya, Tan Bok Nio dan Tam Kim Tai. Tan Bok Nio memegang kedai di Jakarta, sementara Tam Kim Tai di Bogor. Tam Kim Tai ternyata mewarisi kemampuan bisnis ayahnya. Apalagi ia juga mengenyam pendidikan ekonomi di Belanda. Berada di tengah yang tepat, kedai Tan Ek Chuan ternyata berkembang pesat di Bogor. Awalnya toko hanya seperempat dari luas saat ini, bisnis rumahan dan tidak memiliki pabrik. Berkat keuletan Kim Tai, toko roti ini mampu membeli tanah di sekitarnya dan membuat toko semakin luas. Kedai Tan Ek Chuan di Bogor sekarang berpindah ke daerah Siliwangi karena daerah Surya Kencana kian sepi semenjak adanya tol Gadok. Saat ini status kepemilikan pabrik Tan Ek Chuan sudah berpindah tangan pada Jose R. Darwin. Ia tak memiliki hubungan darah dengan pendiri asli pabrik roti legendaris tersebut, Alexandra Tamara, cucu Tan Ek Chuan, yang meminta Josie untuk mengambil alih perusahaan milik orang tuanya sejak tahun 2010. Filosofi Yin Yang. Kim tidak hanya membuka terobosan dalam manajemen bisnis, tapi juga varian roti. Bila awalnya hanya membuat roti gambang dengan tekstur keras, ia akhirnya membuat roti bimbam dengan tekstur lembut. Sekarang bimbam pun menjadi roti Tan Ek Chuan yang cukup favorit. Ternyata adanya varian roti bimbam mengambil filosofi dari Tiongkok, Yin dan Yang. Gambang yang tekstur keras sedangkan bimbam lembut, membuat adanya satu kekuatan yang berhubungan dan berlawanan saling membangun satu sama lain. Meski ini terbilang kuliner yang cukup legendaris, namun harga rotinya masih cukup terjangkau, yakni mulai 3.500 sampai 55.000 rupiah. Ya, itu tadi sekilas cerita dari roti legendaris Tan Ek Chuan. Di sini kalian bisa dapetin kalau kalian jalan-jalan ke Jalan Raya Cikini, itu banyak banget di sisi kiri dan kanan banyak pedagang roti Tan Ek Chuan pakai gerobak roda 3 seperti itu. Intinya rotinya enak banget dan kalian harus tetap melestarikan warisan kuliner bangsa Indonesia karena ini udah 1 abad gitu. So, I'm Agung, I'm out.